itu kan dulu bahwa saya ini adalah orang yang masih pertama, kedua, cuma ketika ini bisa bertemu dengan Anda karena faktor belum tahunya dulu. Nah, karena itu saya diberi kesempatan ini, saya gunakan sebaik-baiknya melihat ceramah Bapak yang bagus ini, kok dalam akhir-akhirnya saya itu istilahnya kok gak ada doa nih. Nah, ini Pak. Jadi himbauan saya ini untuk tolong Bapak ini Kiai Muktason ini dalam acara yang terakhir memberikan doa, karena doa ini adalah saya yang pertemukan juga pada hari ini sekalian, mungkin bermanfaat atau mungkin diridhoi Allah sehingga kita atau saya juga bisa membaca atau menghafalkan doa-doa Anda. Yang kedua, bahwasanya kalau Bapak membacakan doa-doa ini setelah acara tanya jawab kayak kurang tepat gitu, karena istilahnya konsentrasi kami ini ya kita semua ini kok kurang pas gitu ya Pak. Kalau sebelum acara langsung selesai pertanyaan itu lebih bagus Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini masalah sholat. Sholat itu merupakan tiang agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia benar-benar menjadi kafir secara terang-terangan. Sholat yang sejatinya sholat yang bagaimana, yang sekiranya menurut Rasulullah itu yang benar. Yang kedua, sebagai orang tua itu kadang berpesan kepada anaknya, kalau menikah nanti mencari orang yang seiman. Dikatakan seiman itu seiman dalam sesama agama atau seiman secara ruh yang sama-sama ikut mempelajari hakikat. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Inna sholata tanha, sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan rusakmu. Akan mencegah perbuatanmu. Sholat yang bagaimana? Padahal kita lihat mereka-mereka yang sholat tekun masih ghibah badan, sing ngerasani wong badan, terus bisnisnya jatuh greges badan. Kita banyak menemukan orang yang al-ubad, ahli ibadah, sirik nang wong. Apakah dia sudah melakukan sholat? Padahal katanya sholat itu tanha. Iki nganggo fi'il mudhari' maneh. Nyun sewu, kalau boleh saya menerjemahkan, tatkala sholat secara syar'i saja yang dilakukan, secara hakiki sampai kapanpun tanha akan
Berarti lah belum toh. Mau makan akan, mau minum akan. Akan itu wis kemakan belum, Pak? Belum. Bagaimana tanha akan bisa mencegah Anda dari perbuatan yang keji nang Allah? Nah, barulah iki harus mengikuti sallu kama ra'aitumuni usolli. Harus mengikuti salatnya Kanjeng Nabi. Apa? Millata Ibrahim Hanif. Hanif. Hatinya, ruhnya condong terhadap pengesaan Allah. Hati yang condong untuk mengesahkan Allah, jalurnya Pak, hanya, sekali lagi saya katakan, hanya ada di dinul haq, dinul tauhid, hanya itu. Gimana sih dikatakan mengesahkan Allah? Gini Pak, boleh kami gosok? Oke. Tingkatan tauhid kita Pak, setelah la ilaha illallah iku kudu masuk Allah iki diganti huwa. La ilaha illallah. Huwa setelah itu masuk terhadap anta. Setelah anta harus masuk pada ana. La ilaha illallah. Ndi Allah? Karo sik samar. Naik ke huwa dia, makanya aja dilokno sono Allah iku arsa nduding ndukur iku saking adoy. Berarti Allah iku waduh jauh. Makanya Allah sik samar terus ya seperti ini. Ini kudu ditingkatkan la ilaha illa anta. Anta itu Anda, panjenengan ide. Jadi gak mungkin Pak, adoh ngomong anta gak mungkin. Anta itu khusus ning ngarepe. Sehingga terjadi muraqabah di sini. Namanya muraqabah. Muraqabah. Apa? Merasa dekat Allah itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat nadi. Tapi kalimat dekat si ono jarak. Artinya jarak masih ada ana mukhlas dan ana Allah. Artinya masih ada saya dan kamu. Tapi wis ning ngarep ide ngene iki mon. Lah, inilah proses panjenengan ketika saat menjalankan ilmu amal istiqomah untuk menuju ke musyahadah ini. Dalam hati kita sudah rasakan kita yang menggerakkan kita adalah hidup pada diriku. Saya masih diikutkan bergerak, walaupun bergeraknya saya itu yang menggerakkan Allah. Jadi kita masih terlibat. La ilaha illa anta ora ono pangeran kejaba panjenengan. Berarti ini ngarep. Nek buri gak ro. Ono kiwa kiri gak ro, ndukur gak ro, isor gak ro. Ono ngarepe. Makanya dalam bahasa ihsan, apabila kau tidak bisa melihat Allah, kau harus merasa kau itu dilihat Allah. Itu bahasa ihsan ketika malaikat Jibril tanya terhadap Muhammad. Duh, karisa klik harus sampai pada la ilaha illa ana. Jadi anta wis ilang, ana dimanapun ana. Posisi inilah yang
rentan perdebatan, rentan penyesatan, rentan salah paham. Ini bahasa dalam yang tidak bisa diterima oleh golongan kita yang masih ada di la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum bisa diterima. Sehingga mengapa digegem rapat, yaitu tadi. Sholat, apabila kita melakukan sholat hanya secara syar'i tanpa hakiki, maka di situ pasti masalah anil faksya wal mungkar, faksya dan mungkar itu pasti jalan terus, Pak. Pasti jalan terus. Terus pertanyaannya, sholatnya Rasulullah Muhammad itu seperti apa? Dibuka di dalam surat apa itu? Allah menerangkan pertanyaan, apa agama Muhammad sebelum diberikan wahyu Allah berupa Al-Quran. Bagaimana sholatnya Rasulullah sebelum Rasulullah itu mau menerima wahyu berupa Isra dan Mi'raj. Di situ dikatakan, Muhammad, ikutilah agama nenek moyangmu, yaitu Nabiullah Ibrahim. Millata, ikuti agama Ibrahim. Apa agamanya Nabi Ibrahim? Hanifah. Hanif itu apa? Agama yang condong mengesahkan Allah. Berarti inilah yang dimaksud sholat menghadap terhadap hidup. Wis titik. Lebih jelasnya seperti itu. Berarti kesimpulannya, sholat Rasulullah itu sholat yang tidak hanya secara syar'i, tetapi syar'i ini menjadi hakiki. Dengan begitu bisa sampai ke makrifat, madep. Nah, sholat secara hakiki itu tidak hanya terletak di dalam aktivitas jasad dohir, sholat secara syariat. Sholat secara hakiki bisa terjadi fisik panjenengan jasad iki, macul, nulis, apapun. Bisa di situ dijadikan ruh untuk sholat secara hakiki. Sebab ruh tugasnya mek situ tok. Madep, suhud, nyawang, bahasa syariat sholat hanya pada Allah. Ruh tidak disuruh untuk makan, minum seperti jasad, enggak. Itulah yang dimaksud sholatnya Rasulullah di situ. Pertama. Kedua, apa mandek? Menikah. Apakah menikah itu harus sesuai dengan agama atau keimanan dalam hatinya? Ini kalau saya jawab secara syariat, agama. Sebabnya kalimat nikah itu nemokno jasad lanang, jasad wedok. Agama Islam. Cuman aku tanya, di dalam dirimu apakah hanya jasad tok, gak ono hati atau ruh? Nek gak ono ruh, ya gak apa-apa cara agama tok, nek gak ono ruh. Kalau dalam dirimu tidak ada ruh, hanya jasad, monggo secara agama saja. Podo Islami jasad ambek jasad temokno. Lah roy kongkon metu teko jasad.
Nyun sewu Bapak, sampai nikah iku kanggo donya apa saakhirate? Lah, berhubung saakhirate, janganlah kau menikah hanya secara agama saja. Menikahlah juga secara iman. Sebab tatkala kau menikah beda iman, pasti konflik. Kalau konflik pasti akan mempengaruhi perjalananmu terhadap Allah. Si A ngulon, si B ngajak ngetan, ora ketemu. Si A hatinya mengajak terhadap kesenangan dunia, si B mengajak kesenangan terhadap Allah, ora temu. Gegeran terus bendino kuwi kok. Lu terserah iku hak panjenengan. Nek hanya cara agama Pak, jasad. Pokoke padha Islame, mari angkah tuka wazawaz tuka jenengan kopil tu nikah sah wis. Apa cukup di situ tah? Tidak cukup Pak. Kalau panjenengan mengatakan cukup di situ, monggo sak kersa. Tapi kok di tengah perjalanan jangan salahkan Allah manakala ada konflik gara-gara iman. Ya pegatan sih Gus. Oh berarti kok gak jajal-jajalan ngono ta? Nikah iku. Dane apa? Nyun sewu. Jare wong Jawa, garwa iku sigare nyawa. Nek iso ya nikah ya gur kuwi. Gur kuwi iki yes kuwi. Dadekno tidak hanya dunia sampai akhirat. Itu bisa terjadi apabila seiman, tidak hanya seagama. Mengapa di KUA atau di Departemen Agama itu berbicara sing penting secara agama? Karena orientasinya itu dunia. Orientasinya agama. Sing jari agama itu mesti sama imane telea. Gak podo Pak, nyun sewu. Wis. Ayo dibuktekno ya. Kita dulu ketika ada di syariat, tujuan sholat iku metu sapa nyembah sapa? Allah ya, oke. Kita waktu di Thariqah, kita suluk iku bertemu siapa? Tujuannya Allah, oke. Podo boten ambek iku apa? Dengan Pak gosok ya. Oke. Ketika Anda sudah di hakikat sama-sama ke Allah, sehingga dikatakan ini kabeh kalau merucut makrifat. Praktek di lapangan dulurku wong Malang. Praktek di lapangan kenyataannya sama enggak antara golongan-golongan ini yang katanya nuju nang Allah? Sama mboten? Mboten. Mengapa tidak sama? Kok katanya tujuannya sama? Karena pangeranku Allahku gak podo ambek Allahmu. Wis ah. Kula ngene iki eling dawuh Mbah Khazin Kediri Pondok Ringin Agung. Eling dawuh ngene, "Ger, pangeranmu Gusti Allahmu gak padha mek Gusti Allahku." Kira-kira gak bingung kan? Nek Gusti Allahmu ger akeh, Gusti Allahku mung ahad. Waduh Pak ndas koyok pedhot-pedhot to.
Gusti Allah kok akeh sih rek. Aku yo Allah tok lho, kok jarine akeh. Ternyata kalau kita bedah makalah itu ternyata Pak Allahku rupa wong wedok, rupa anak, rupa dunya brana. Apa sing tak cintai ning jero atiku iku Allahku. Keris aku cinta mergaen kersiku iso ngadeg, iso mendatangkan tamu dan lain sebagainya. Akhirnya dengan tamu akeh duit kula akeh. Keris tak lebokno nang ngene banyu diombe sing lara waras, sing mencret waras. Duit teko. Seneng to hatiku. Berarti itulah Allahku. Ternyata di situ. Lah beliau jawab, Allahku iku akad urip kuwi. Lho iya tibake nek wis nek musyahadah ya kuwi ya. Gak salah. Ternyata praktek kita ketika saat kita sholat tujuane jari ini nang Allah, iki nang Allah, akhirnya dadi wakil Allah. Piye ya pasarku, perkara kantorku, sawahku, bojoku. Mas ngomong bojoku ora bakal WA nambah dia. Kira-kira si WA na. Krungu suarane bunyi WA kling. Lidoa. Bisa. Hanallah. Nyun sewu, saya tidak melarang, cuman memberikan saran. Kalau bisa, nek mumpung durung ojo. Kalau bisa lo ya. Gus rados pundi kula niku wis kadung duwe anak, ibuke tak kandhani, tak jak ngaji yo moh. Padahal dia iku biyen niku pondokan, malah kula dirono sesat. Ayo terus ngaji nang ngene dusun kono enake pegatan ae, malah gene ngoten aku. Piye niki? Aduh mateng aku nek kena pertanyaan ini. Allah. Pun selama masih kelihatan di dunia masih ada kesempatan. Muhammad ana nadirun. Jenengan iki sebagai peringatan, sebagai apa? Sebagai pembawa peringatan. Ilal balagul mubin, kau hanya kecuali menyampaikan urusan mereka terima gak terima iku ranahku. Kowe gak usah mikirno kuno, bah liyane gelem, bah bojomu gelem bah enggak, sing penting kok sampekno. Kan pertanyaan ini kan tidak anu toh, Gus. Tidak seiman toh. Apakah harus saya pegat? Ojo. Iku lho vitamin, banyak vitaminnya. Lho nggih vitamin tok niku kanggo penyedap rasa jenengan dalam rangka perjalanan ke Allah iki. Ojo. Sapa ngerti suatu saat Gusti Allah buka hidayahi sebelum meninggal dia gelem bali atinya atau ruhnya nang Allah. Dicontohkan ketika kejadian Rasulullah dengan kaum Taif. Rasulullah tidak hanya dikatakan dzalika dhalalatun, ajaranmu sesat mat, tidak hanya dikatakan seperti itu. Bahkan beliau diantem kotorane unta, sampai diantem batu, sampai gocer. Di situ loh malaikat Jibril menawarkan diri terhadap Muhammad untuk membunuh kaum Taif yang tidak mengikuti Rasulullah dengan dibleki Gunung Uhud. Rasulullah menolak. Jawab Rasulullah apa? Sederhana. Maklum dheweke durung ngerti. Padha sampai dulu sebelum menerima iki krungu tok ngono ayo ngomong enggak ngono masih menolak Pak. Tapi Gusti Allah alladzi anzala minas sama
terus menurunkan hal itu seperti air yang menurunkan menetes di batu yang amat keras lama-kelamaan lobang di situ. Kula kinten sedaya ingkang rawuh dulu asale nggih ya rasan-rasan menolak. Mangkane gak usah kok paido nek bojomu ngono. Ya sabar wae wis jarno. Dene barangkali jenengan kok daripada rame udahlah gak usah komentar, wis diem wae, dilokno ya mlebu tengen metu kiwa, dilokno sesat ya mlebu tengen metu kiwa. Dene diancam nek sampean sik tetep ngaji nang kono wani pegatan ae, tak kei cara gak usah teko ning omah ae nonton teko live nek nisor gedang lah aman ah. Apa bingung-bingung? Oh konangan nek live Gus gampang, Gusti Allah ngkei ijan sampean. Engko siaran tunda. Nek bojomu gak ana omah baru nyetelo. Lho lah gampang toh? Lho ngoten ae. Allah ngkei solusi sing banyak. Sing penting aja sampai entek paket tamu. Iku tok pisan. Nek entek ya gak iso buka kuwi. Nah, pasang wifi enak gak entek-entek. Jadi Ibu, mumpung durung, kalau bisa solusinya harus seiman. Bagaimana caranya seiman? Ning kono nek miturut Quran, miturut Quran ya. Miturut Quran. Ya Islam nos dhisik roe. Sehingga satu iman. Dengan cara bagaimana? Keimasukan. Mboten diterima Gus. Nek mboten diterima dhek gak usah diterima sih. Nek posisi sampean jaler wong lanang iku menang milih, nek wong wedok menang nolak. Ngono. Kita laki-laki menang milih, kita perempuan menang nolak. Kalau kita laki-laki calon sampean kok istri ya milih, kita menang. Kalau kita perempuan tolak dulu, aku mau mas dengan syarat satu, jenengan hatinya harus beriman hanya pada Allah. Qad bayan aku iman Allah, buktinya aku ya sholat, buktinya aku ya zikir. Itulah jasadmu, ruhmu kemana? Padahal ini yang dituntut oleh Allah. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun wa inna ilaihi rajiun. Bali nang Allah. Kuwi wis kenal siapa yang belum kenal Allah kok ya maksa bali, kuwi ora bakal bisa bali. Siapapun yang maksa untuk bali apabila matanya masih buta, tidak akan pernah bisa sampai ke tempat tujuan. Oleh sebab itu, kalau kita masih buta tentang jalan, maka kita harus mensiasati bagaimana jalan itu tidak menjadi jalan yang gelap. Kita tidak tahu karena gelap. Jadi saran kula Bu, ya saran kula, Islam ki dhisik rohnya si laki atau si perempuan. Kalau jenengan laki berarti perempuan, Islam nosik roy. Nek jasati aku percaya Islam, tapi rohnya ini belum. Saya katakan roh belum Islam karena roh itu masih bercinta terhadap selain Allah. Apalagi tujuannya si wanita tadi yang tidak seiman terhadap jenengan, itu ada tujuan terselubung terhadap jenengan. Jenengan akan dimanfaatkan. Eman, ada
tendensi aku gelem rek dirabi guson mergae warisane akeh. Sapa iku pabrik Malang iku? Pabrik sapa ngene? Pabrik Guson. Ning Kediri rokok iku pabrik yo. Lho, ana tendensi. Wis nek kaya ngono gak iso aman cintane sampean kali kula. Sebab ketika kita keadaan enak, ketika dalam keadaan gak enak utange akeh mesti njaluk pegat. Iki cinta sing tidak sejati seperti itu. Dihadapkan perkara enak, abang beruang, katanya abang sayang. Ketika abang gak punya, abang tendang. Hati-hati model wong kaya ngeten iki. Nggih, ada lagi Pak Bu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan Gus perihal arti atau makna bertajali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana hubungan antara pikiran nafsu dalam bertajali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasad itu punya jus, punya anak buah, ada rangkaian. Disebut jasad itu ya blegere wujud dohir iki. Itu ada anak buah. Artinya jus-jus, ada tangan, ada telinga, mata, hidung, kaki, perut, itu disebut jasad. Di dalam diri ruh juga ada jus. Apa jusnya? Termasuk nafsu, termasuk akal, termasuk hati atau hawa, atau bisa disebut sebagai sir. Oke. Ada nama-nama banyak di situ. Tetapi bagaimana meletakkan tajalli baik secara akal atau secara nafsu dalam diri kita. Ngeten Pak. Ini catatan. Sepanjang akal, sepanjang nafsu itu belum jinak, belum lemah, sepanjang itu ruh tidak akan pernah bisa untuk melakukan tajalli pada Allah. Nggak bisa Pak. Saya istilahkan gini, apa mungkin negara Indonesia ini atau negara opolis, gak menyebut merek, apa bisa dikatakan merdeka dengan hakiki kalau di dalam tubuh negara itu ada penjilat? Nggak bisa Pak. Memang didelok koyoke merdeka. Kita katakan merdeka karena luar bangsa tersebut penjajahnya sudah hengkang. Cara Indonesia, Londo, Jepang, Portugis, Inggris, Jerman wis kekusir. Secara dohir memang dikatakan merdeka. Merdeka itu apa sih? Luas Pak bahasa merdeka. Bebas. Bebas dari tekanan. Bebas dari komunikasi. Bebas dari segala hal, tapi beraturan. Itu namanya merdeka. Bebas. Tapi bila mana di dalamnya masih ada penjilat, jangan dianggap itu wis merdeka Pak. Tidak bisa. Karena apa? Karena masih ditekan. Anda masih
sama dengan ruh. Selama nafsu akal ini masih liar Bapak Ibu, sampai kapanpun ruh tidak akan bisa meletakkan tajalli, tindakan tajalli pada Allah. Makanya mengapa dengan ajaran dinul haq ini sebuah alat yang diamanahkan terhadap ruh berupa zikir, itu pada dasarnya pertama untuk menjinakkan dan melemahkan akal dan nafsu. Itu Pak, akal sampai terus kuat ngalah no ruh. Contoh iki, akal sih kuat. Sopo sing ngaji kok? Akal ngomong. Wong akal iku ndelok makhluke. Nafsu bisi nang akal. Kalakal ngomong iku mukhlason, iku makhluk, sing tausiah sing ngaji iku makhluk. Akhirnya akal mudun ning roh. Melebu di dalam jagat roh yang berupa hati lewat nafas. Di situ kan prosesnya nufus, anfus, tanafus, nafas. Sret. Roh, rungono ya. Percaya sing ngaji sing tausiah iku mukhlason. Oh iya, berhubung roh iki nggak ada filter, roh mesti percaya. Siapa yang nggak punya filter? Siapapun kita yang belum mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, mesti ngomong imane iku terhadap makhluk. Oh iya, ya aku percaya. Akhirnya di dalam hatiku roh iku meyakini yang mengaji sumber pengajian ini dari makhluk, tidak dari Allah. Wis, iki tondo akal nafsu belum jinak, sampai kapanpun roh tidak bisa bertajalli. Tapi kalau ruh ini sudah punya filter benteng, sudah membawa hakka tuqatihi, di setiap aktivitas apapun ruh ini bisa bertajalli. Di dalam 4 waktu, 1 waktu taat secara syariat jasad, waktu maksiat secara syariat jasad, waktu nompo balak syariat jasad, waktu nompo nikmat syariat jasad, ruh iku tetap bisa tajalli di situ pada Allah. Bisa bertajalli terus menerus, melihat posisi kita ada di fana, kamil, abadi, di bakok volumenya itu lebih besar di bakok daripada di kamil dan di fana. Wis, iku tempatnya bertajalli itu setiap apapun yang dihadapkan Allah pada jasad. Hanya ada 4 waktu. 1 taat, 2 maksiat, 3 bala, 4 nikmat. Itu yang diterima jasad. Ruh duduknya ada di situ. Sehingga ruh dikatakan mentajalikan Allah, ruh di situ sudah tiada, sudah la ilaha illa ana. Sampeyan delok ning ayate sing garakno kula dredeg lho ya, yang wajib tak sampaikno. Jawa ya apa, bengi ya apa tak parani. Walaupun ning Banyuwangi saya tidak gak menolak ngono. Wis gak memprediksi bah dilokne wong kaya apa, enggak ada pertimbangan. Habis la ilaha illa ana, di sini ada ayat iki sing dredeg kula. Fa budun al-anbiya, ayat mbuh pira golek ana dhewe. Pinten? 25.
Ini sing garak napa ndredeg. Apa maksudnya fa'budun? Wajib tak sampai supaya fa'budun bisa terjadi pada diri jenengan. Abot Pak. Laksana ini yang ku sampaikan, yang ku hadapkan terhadap jenengan itu adalah alkohol. Bagi jenengan yang tidak ada boroke adem rasane, tapi mbosok boroke ginjal, pedih, perih. Wis kata petung, masalah kayal-kayale kata petung. Fa'budun, oleh karena sungguh fa'budun, sembahlah, menyembahlah kamu, makrifat kamu semuanya terhadap Allah. Lah ini ajan ini gak ditekakno apa yo iso. Makanya pendidikan ajan ini harus sampaikan walaupun pahit tetap disampaikan. Jelas Pak nggih? Jadi kita mentajalikan Allah itu di setiap aktivitas yang dihadapkan kita. Lah, bagaimana caranya nafsu dan akal iki mau manut? Lah iki sebab sampai kapanpun, apalagi namanya nafsu, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Sepanjang sejarah sampai kapanpun nafsu tidak akan ikut awakmu. Artinya nafsu akan menjerumuskan ruhmu terhadap jalan yang sesat. Bisu, lari dari Allah dengan cara gampang nafsu. Dijadikanlah selain Allah sebagai Tuhanmu. Apa? Yaitu wazina linnasi hubbus syahawat. Akhiri pangeranku wong wedok, pangeranku anak, pangeranku uang, pangeranku harta benda, pangeranku kabeh. Nafsu lewat bunuh menjadikannya. Tapi ada terusnya ayatnya, illa rahimah rabbi, berarti tidak selamanya nafsu akan mengikuti dirimu apabila kau telah bisa menjinakkan nafsu. Ning omah niku ana jaran, Pak. Kuda ada 2. Namanya satu Laskar, yang 2 namanya Khalid bin Walid. Sing Laskar iku rupane merah gambir niku lho. Sing hitam itu namanya Khalid bin Walid. Kemarin wingi hari Ahad kula tumpaki. Kula suwe wis gak numpaki, Pak. Wedang mboten numpaki. Dulu sing Laskar niku pernah saya tumpaki. Kula nggih pernah diuncalno, dirutuhno. Wis gampangane ya wis legre kabeh. Tapi sampeyan lihat, kalau sudah jinak bisa dimanfaatkan mboten? Kemarin Khalid kula tumpaki, bisa saya gunakan, saya manfaatkan untuk ikut karnaval. Jadi manut. Kan wonten kendali ini, Pak. Kalau saya pekek kendali tengen berarti belok nengen, ngiwa. Saya pekek ngeten mandep. Iku kodene. Sikil kula kok genek ngene, kula gebono gegere iku tandha mlaku. Ya mlaku. Berarti iku jinak. Nafsu sampai jak madhep Allah mau, sebetulnya itu mau. Lah iku nafsun diri aku asale ana takholi aku ne hamba, terus dadi nafsu diri ingsune Allah. Lho, ayo. Tapi ingat, sejinak-jinak nafsu karakteri iku suatu saat iso uga nyelentik jenengan. Mula kudu
waspada. Kudu waspada. Jaran mangke ngoten kuda. Walaupun kula tumpahi, dik wingi arepe berangkat iku Pak, ana sing gawe gara-gara nyumet mercon. Jane wis jinak karo-karone, basa krungu mercon mundur duar iku Pak. Kaget. Mungkin gak tahu krungu mercon. Gindrang sing laskar iku mundur-mundur. Nek sing Khalid badan ya biasa lah giras, biasa. Seperti itulah. Jadi nafsu walaupun karakternya itu enggak mau untuk ke Allah, tapi bisa kita manfaatkan untuk menuju dan bertemu Allah. Kita tumpahi. Baiku illa rahimah rabbi, ada nafsu yang dirahmati. Yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut lawamah dan mutmainah. Baiku sebabnya jinak. Oke, nyun sewu. Nafsu ngongkon salato ning gunung tenger. Kalau nafsu masih belum jinak, sholati awak dhewe sik ana tendensi. Berhubung jenengan wonten alate kanggo jinakno, jinak Pak, akhirnya bisa kau tumpahi nafsu iku nuju nang Allah. Karep Pak, karep, nafsu iku karep dalam dirimu. Dikandani kalau nafsu itu sudah jinak ila rahimah rabbi, karep sing wis sampean sucikno, sing asale karepku mukhlason dadi karepku Allah. Jelas? Iki carane. Akal pun tidak bisa Pak, merekod doyo nggak bisa. Akal yo manut padha mawon. Wis iku carane, ya apa carane untuk menjinakkan nafsu atau meletakkan tajalli pada akal dan nafsu. Apapun yang diakal-akal iki tetep ning ati kudu akune Allah yang bergelora. Nah, itu akan muncul dengan sendirinya akunya Allah dalam dirimu tanpa direkayasa. Itu setelah kita mewadifahkan, mengulinakkan, membiasakan kita itu selalu berzikir pada Allah. Iku wis prosesnya. Oke, ada lagi. Sehingga kalau sudah betul-betul cinta sampai ikmal diterima Allah. Indahnya bulan tak seindah. Gus, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki badhe sharing nggih Gus. Monggo. Masalah nafsu ingkang kula lampahi, ingkang kula pahami, nafsu nggih mboten saged ditinggalaken, saged dikendhalekaken nggih Gus. Nggih. Soale lek pemahaman kula lek ditinggalaken nggih awake dhewe urungane ning pecah. Lah ngoten lah. Terus lek ten pemahaman kula masjid niki ten Rogo nggih wonten, khutbah ten Rogo niki nggih wonten. Setan mawon, iblis mawon ten Rogo niki nggih wonten. Lan niku lek pemahaman kula saged namung dikendhalekaken nggih. Kula matur suwun sanget dumateng panjenengan saged ngawuri ngeten niki kalian pikir niku sing saged dibuatkan mengendalikan nafsu. Menurut saya Gus, itu masuk sekali buat saya. Itu saya pelajari. Itu yang kedua Gus, masalah nasa drinking yang penting Gus, niki sharing untuk lampan kula ingkang kula lampahi ten kasunyatan. Dados lek kula nglampahi Pangeran Katon kalih Gusti Allah Katon niku lek kula rani Pangeran niku nggih bapake dhewe tiyang jaler, Gusti Allah Katon nggih yang istri ibu. Mangke kula temputi mawon ziarah temputi mawon ingkang kula lampahi sing kula utamaken tiyang separiyen nggih niku pangeran kula lan Gusti Allah kula. Terus
Terus masalah sinten urip niki pemahaman kula Gus. Nggih. Urip niku nggih Allah. Apa-apa ae kabeh sing uripku ya Allah. Lek ten neraka nggih ambakan iki lek kula pahami. Rokone Roko Muhammad. Niku pemahaman kula Gus, kula nyedhi pengarahan buat panjenengan. Monggo wonten pintunipun kula nyuwun pamungten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula wau asal bahan kanggo jawab niki tak ilustrasikan. Kalau gosok nggih. Ilustrasi. Sampeyan ngerti ilustrasi? Sebuah kiasan praktek. Sampeyan ngerti robot? Kotak-kotak ini ndase. Robot ana sikile, ana tangane, ana montone mentul-mentul. Anggaplah kita makhluk. Robot iki butuh baterai, Pak. Ngerti baterai? Bisanya robot ini bisa berjalan, dibutuhkanlah namanya baterai. Baterai ini akan bisa menggerakkan si robot. Baterai ini butuh namanya setrum. Apa? Setrum namanya? AC atau DC. Nek sisteme AC iku bolak-balik, nek sisteme DC tidak bolak-balik. Maksudnya ngene. AC iku sistem bolak-balik. Artinya bolak-balik kabel merah ambek hitam. Sampai iseni sing ana setrumi ireng ya kene, abang ya kene. Nek DC kan mboten. Nek DC iku nek abang ya abang tok, nek ireng tok. Min ambek plus. Pun AC atau disebut sebagai daya energi atau jenengan bahasane setrum ngono nggih. Ini yang orang syariat mengatakan itu Allah. Ilustrasi. Nah sekarang bagaimana kita bisanya melihat wujudnya setrum? Bagaimana kita melihat wujudnya Allah? Akhirnya Quran menjawab, Subhanalladzi asra bi'abdi. Dikatakan hidup. Hidup itu mana? Ya ini. Aku, kata wujudnya Allah, menampakkan diriku dan mengenalkan perwujudanku terhadap makhluk lewat namanya Nurullah. Nah, wujudnya Nurullah, dunia dan seisinya. Tapi bukan berarti wujudnya duniawiyah iku wujudku, kata Allah. Bingung mboten? Ngeten, Pak. Setrum ngomong, kuwi kepengin ro wujudku. Aku wujudno diriku iku apa yang ada pada apa iki mau? Robot. Apa mungkin wujude setrum iku rupa robot? Apa mungkin wujude setrum iku baterai?
Padahal si setrum atau energi ngomong, kuwi nek kepingin roh wujudku, ya iki robot iki wujudku. Maksudnya robot sing iso melaku. Paham nggih? Tapi sampai nek ndelok pretelane gak iso. Iku maksudnya. Saiki kembali kepada Allah. Hidup. Oke. Allah. Itu nama. Sing duwe nama Allah dalam Al-Qur'an disebut Alladzi. Oke. Kok disebut Alladzi? Alladzi adalah zat atau hidup yang memperjalankan panjenengan ke sini. Muniku jenengan wis angen-angen. Urip sing nglakokno aku teko omah sampai di sini. Hidup yang memperjalankan diriku dari rumah ke sini. Manakala hati sampean ada rasa iman yang memperjalankan diri jenengan itu dari rumah ke sini, itu adalah hidup yang ada pada diri jenengan, maka jenengan disebut muraqabah. Anda duduk di anta. La ilaha illa anta. Muraqabah. Dekat. Lis. Iku kudu dikembangke. Kamu kalau ingin tahu wujudku, wujudku itu nurullah yang berupa dirimu. Tetapi wujud nurullah itu makhluk dan seisinya itu bukan wujudku. Ini kia bingung kan kadang-kadang sih gak paham. Mang ngomongno wujudnya Allah itu dunya saisine yang disebut nurullah. Tapi ditambahi wujudin nurullah, wujud dunia saisine iku duduk wujudku. Iki bahasa kita yang masa ada di TK disebut bahasa bulet. Nggih mboten? Satu sisi ngomong ke kuwi nek kepindruh wujudku yaiku dunya saisine. Tapi dunya saisine iku duduk wujudku. Ternyata ngene, Pak. Pun. Bila mana. Walaupun tadi dikatakan nurullah iku wujudnya Allah. Bila mana sejatinya panjenengan iku pengen nyatakni wujudnya sing duwe jeneng Allah, jenengan itu harus menanggalkan nurullah iki. Hilangkan nurullah iki di dalam hatimu. Sebab nek nurullah masih ada di dalam hatimu, bagaimana mungkin panjenengan iso ndelok wujude matahari, wong matahari ku sik menyinari, ya kalah dengan sinar itu, Pak. Menyorot ah. Menyobrot menyentrong, ya gak iso. Anda akan tahu wujudnya matahari manakala sinari matahari itu sudah kau lepaskan. Kapan, Pak? Ya bengi ngeten iki delok. Lah iku bulan iku. Akhire ana gambare kaya kuda, wong numpak kuda lha ngoten nah. Lho iku matahari iku. Lah terus kita menghilangkan nurullah dalam hati apa, Pak? Kembali lagi sistem nafi isbat, nafi la ilaha, membersihkan cintane hati terhadap selain Allah, isbat wa yu'min billah. Secara otomatis iku akan muncul dalam hati jenengan nyatane wujude Allah. Bahasa kasare, Pak, kasare ya. Nek pingin sampean semerap wujude setrum, demoken kabel muda iku.
baru jenengan bisa merasakan yakin kalau setrum iku ya apa. Dampake akal iki hilang. Iki bahasa logika. Nek kuwi kepingin setrum ya apale mung ndelok. Ya gak ketok. Makane ngomong setrum kuwi kepingin roh wujudku jari setrum. Ya tontonan lampu iki pat murup. Lah ngoten nggih. Iku wujudku, tapi bukan berarti wujud asliku iku dudu. Senes. Urutan lah. Mari cahaya lampu. Lampu iki cahaya iki ning jero lampu. Wae nanti kabel nang setrum. Artinya gini, Pak. Kalau hati itu sudah dikatakan arifin, dikatakan makrifat nang Allah, selain Allah sudah tidak ada dalam hati. Amal arifuna la yarawna li anfusihim syai' bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Tandane ati sing makrifat iku yo atiku gak ana iman perkara apa wae teko makhluk. Balik ati iku ngimani yakin Allahnya. Nek dikembalikan dalam hati jenengan, Allah, aku iki Allah di situ. Iku bahasa dalam lho Pak ya, bahasa dalam. Jadi nopo sing sampean sebut tadi wong tuwa iku Gusti Allah atau pangeran iku wis bener miturut bahasa jero. Bahasa jero lho ya, bahasa jero. Hidup iku wujudnya Allah, bener bahasa jero. Yang hidup itu bukan sifat. Jadi pemahaman sampean jalur dari arah situ itu wis bener. Tinggal situ tok. Bagaimana caranya mengukuhkan dalam diri panjenengan selain Allah itu sudah la maujud. Itu aja. Hanya satu jalannya, sibukkanlah diri kita, ruh menafikan selain Allah dengan cara bidzikrillah. Di dalam surah Al-Ahzab sampai buka, mengapa Allah menekankan terhadap orang-orang yang sudah beriman di situ, mengatakan uzkurullaha dzikron katsiron. Bahasanya ya ayyuhalladzina amanu. Amanu wis berarti wis ngliwati muslimun. Lah ngoten dah. Amanu wis percaya yen kuwi kabeh Allah. Uzkurullaha padha zikira sira ilingo sira nang Allah, zikron kelawan iling katsiron yang sebanyak-banyaknya. Berarti tinggal bagaimana kita mengunci, menyibuk hati ini untuk selalu ingat pada hidup. Zikir itu adalah sadar. Zikir di sini bukan ucapan, zikir di sini bukan sebutan, tapi yang kumaksud zikir adalah kesadaran hati terhadap seluruh apapun yang berperan hanyalah hidup pun itu gede noning hati. Ada lagi. Imang pertanyaan situ tak apa luru? Kali setunggalin apa? Kula lali. Dua-duanya sudah kejap. Inji. Janganlah kita menghina seseorang menuju pada Allah yang jalannya tidak sama dengan kita. Jangan. Sebab ke Malang itu bisa lewat Probolinggo, lewat jalur
timur, jalur selatan, jalur barat, jalur manapun bisa. Artinya kalau kita sudah mengatakan proses perjalanan suci fitrah ke Allah, jangan kau hina dan jangan kau salahkan, apalagi orang lain yang berjalan tidak sama dengan perjalanan kita. Sepakat Pak Yo? Sebab kalau kita masih menyalahkan orang lain lewat jalan yang tidak sama dengan kita, justru itu akan menjadi duri bagi kita, jalan di tempat tidak sampai pada tujuan. Iku namanya wong fanatik. Tapi wis biasa nek wong sik ana perjalanan itu ngomong nek gak dalanku gak bener, akhirnya nyalahno jalane wong liya. Biasa. Tapi cek gak biasa tak kandhani nek dalam perjalanan ben lekas tekan nggon, wis gak usah fanatik dengan jalan diri kita sehingga menyalahkan jalan orang lain. Satu mean wis kukuhkan pikirmu, pasti kau tidak akan menyalahkan orang lain. Ada orang yang menuju ke hidup lewat jalur kejawen, silakan. Kepercayaan, silakan. Macam-macam nggih. Wis. Iki nek wis hati jenengan mengadakan perjalanan fitrah ke Allah. Jadi saya sendiri tidak diperbolehkan menyalahkan terhadap apapun. Itu. Ada Pak, bahasa Thariqah mengatakan iki kudu sanate ilmune jelas, sanat robitoi jelas, sanat wasilai kudu jelas sampai Kanjeng Nabi. Nek gak iku salah. Nek cara kula ngkei kesimpulan, nek sik nyalahno wong liya berarti durung tutuk nggon cikokah. Ngerti? Dereng. Aku yakin kalau sudah sampai pada tujuan, nggak mungkin sampai debat masalah jalan yang ditempuh. Wis padha nek kene lho Pak. Sampeyan wis gak ribut. Aku mau liwat ndi? Oh liwat jalur timur. Salah. Gak mungkin. Nek wis ana kene lungguh bareng, wis ana kene gak eker-ekeran mempermasalahkan tentang jalan. Oke. Wonten melih, monggo. Monggo. Mik mungkin bisa diberikan. Nggih, matur suwun Gus. Bab ingkang wonten ilmu, amal kali istiqomah. Pendhe ilmu amal niki sing jelas ingkang kula alami niku kudu ilmu menyepak. Kudu tupo menyepak. Lah ngrumangsani tupo niku menyepak niku terus pundi? Coba diarani napa nggih suwudon ten Gusti Allah napa terus pundi? Coba kang cemepak. Nggih, bahasa Indonesiane ujian yang nggih wis nyepak ten ngarepe ngoten lho. wis ning ngarepe, sudah di depan. Nah, apakah niku tempel suwudon ten Gusti Allah to napa? oh manten sampun Kamping kalih saking amal ten istiqomah niki namung pengumuman kemawon. Namung pengumuman kemawon. Istiqomah ngaos niki bola-bola niki tanggal 23 Agustus kula undang teng Ngaju. Kan istiqomah ngaji niki ya. Nggih. Wis pun mangke bola-bola saking Ijo tanggal 23 Agustus cek dados istiqomah ngaji bab
tauhid kula undang sedaya ten Ngajum. Matur nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentang masalah ujian di depan kita. Apakah itu suudzon kita pada Allah? Pertanyaan yang ngoten. Bapak Ibu, ujian itu dari Allah berupa 4 ujian. Artinya 4 waktu. Semuanya kebilang makhluk. Lah 4 ini disebut bala, nikmat, taat, maksiat. Masa 4 ini disebut makhluk dihadapkan Allah sebagai ujian. Allah mengatakan di dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa. Allah mengatakan masa, berarti masa 4 nih. Ada masa taat, maksiat, bala, nikmat. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia sangat merugi. Banyak di antara manusia yang merugi di masa 4 ini. Maksudnya merugi bagaimana? Jenengan kali kula terantai dengan nafsu lewat 4 masa. Dengan begitu Anda lalai kalau di situ ada Allah. Ada Allah. Siapa mereka? Nek bahasane Quran, innal insana iku lafi khusrin. Sesungguhnya banyak di antara manusia itu dalam kerugian. Rugi di sini hatinya lari dari Allah menuju nafsu, karena nafsu merantai diri panjenengan roh itu dengan masa niki wau. Akhirnya ruh tidak bisa makrifat nang Allah. Mayoritas Pak iki. Tapi terus ayat ilah ada. Illalladzina amanu wa amilus sholihah. Kecuali orang yang beriman bahwasanya yang mengendalikan semua yang di situ adalah hidup Allah. Wa amilus sholihah, dan mereka melaksanakan imannya itu bertemu terhadap hidup, tidak bertemu terhadap makhluk yang rupa masa 4 tadi. Kecuali mereka yang seperti ini tidak dikatakan rugi. Bahkan di dalam Al-Hikam Allah Ibnu Athaillah mengkiaskan ini. Petang masa itu makhluk, ojo didelok makhluke. Deloken sing ngendhalekno kuwi kaono maneh kejaba Gusti Allah. Hidup itu berhubung jenengan pun ruh carane sudah tahu caranya bagaimana kita melihat Allahnya, maka disitulah Anda tidak akan masuk di dalam golongan manusia yang merugi. Tidak. Wis. Terus iki mang pitakoni napa lali aku? Napa pitakoni mang? Suudon. Terus kalau hati panjenengan sudah duduk di situ tidak dikatakan suudon. Makanya ujian, bahasane ujian, jenengan sing diuji krana bisa jawab ujian iku jenengan tidak dikatakan suudon.
Iku bentuk ya nyuwun sewu. Bentuk kasih sayangi Allah memberikan 4 jalan Anda untuk bertemu Allah di situ. Pertanyaannya, betulkah jalan 4 itu kita manfaatkan bertemu Allah? Atau bertemu selain Allah? Ikut jawabnya di hati masing-masing. Yang jelas, di luar ahli syuhud tadi musyahadah ora iso. Tetap ketemu genderuwo. Nggih, kalian saged. Kecuali ahli syuhud baru bisa ketemu Allah. Tergantung ahli syuhud ada di fana apa kamil apa bakok. Wis kari ngono tok. Sehingga apa petang masa yang dihadapkan itu tidak menjadi suudon hati jenengan pada Allah, iku rahmat pemberian Allah untuk bertemu Allah. Sehingga gini, son aku ono Gusti Allah tengok ono nikmat lho iku kudu ono aku. Son aku ono maksiat kudu ono aku. Son aku ono bala, ono nikmat, ono taat, ono wis macam-macam kudu ono aku. Sehingga Allah menegur tadi ya, apabila kau dikenani adi musibah iku ngenani. Kayak gak tadi musibah perkara gak enak, kayak tadi enak kudu bali nang Allah tegese medui Allah. Wis iku yang pertama. Terus yang kedua mengapa Pak? Ngundang. Oh iya. Gini Pak, tadi sudah saya katakan jamaah khusus yang ada di Karangploso iki saran tok ya, saran. Jamaah si A si B aku pengen gubukku tinggoni. Monggo disilahkan. Sing penting intine mek ngeten. Dene ana sing njaluk, yo ayo dikenahke, tidak harus satu tempat. Iki tadi kula kasih saran ada yang lain sebelum ada yang pertanyaan ngoten. Niku tergantung kanca-kanca dulur-dulur sing wonten Karangploso pripun. Hemat saya, saran kula monggo masih ana pucuk gunung, monggo ngoten. Artinya kita tidak diharuskan dalam satu tempat. Wis tergantung jenengan lah wis. Tergantung panjenengan. Niku pun dinajem. Ngajum niku kecamatan nggih. Nggih, monggo. Nggih, jenengan rembukan sampai dulur-dulur sing wonten mriki, monggo. Cuman kula kei saran sing teko ning Karangploso iki ya gak wong Karangploso tok. Lah ngoten nggih. Ada di Ngajum, ana sing wis gak ngerti aku, mbuh gunung mang ana sing saking pundi mang? Ngebret. Krebet ya. Ngono iku ya pengen nggone dinggoni. Kita ngaji tidak apa nyun sewu, bukan tujuan kita kayak rampatan, kan bukan tujuan kita. Tujuan kita kan materi untuk membedah kemamangan dalam satu kefahaman supaya kita laku iki plong. Lah ngoten to. Dene nek ana ala anu aku gak iso njamu, itu bukan satu tujuan kita. Lah ngoten. Iku ewer-ewer, ngerti ewer-ewer? Ewer-ewer iku esek samping lah. Pokoknya itu bukan tujuan kita adalah bedah satu ilmu untuk menjawab kemamangan dalam hati. Supaya ketika laku itu plong. Lho ngoten lho Pak. Kados jenengan umpama dadi ahli elektron dadani radio rusak ngono. Ngilmune wis plong kabeh wis paham, ngerjakno enggak mamang sampean.
Gak mungkin DC keliru AC. Iki jalur AC diwane DC gak mungkin. Merga jenengan wis ngerti ilmu nih antara min ambek plus AC DC gak mungkin keliru. Merga sampean sudah tahu ilmunya. Nek AC sih keliru bolak-balik nggak ada masalah. Nek DC yang beledos Pak. Nek DC min keliru plus beledos. Nek AC nggak ada masalah. Nek AC keliru kabel jalur plus nang min nggak ada masalah karena arus AC itu bolak-balik. Nek DC kan sak jalur ngoten. Nek elek-elek ngene biyen aku ya ahli elektro Pak. Lho nggih. Kalau tahun 90 niku kula nyekel sound system. Nyekel elektro, cuman gak payu. Kula damel dhewe. Lho kula dhisik pasang sound system, Mbak, pasang sound system. Elek-elek ngene ya mantan teh ngawur. Dadi operator-operator ngene iki nek menurut aku ya wis tak pangan tok. Artinya tak pangan tok. Saged cara bahasane manusiawi ya. Kula ngrasakno triple bass ya rada ngerti titik lah ngono. Terus bagaimana cara meletakkan operator yang benar salon? Mergae kula sak Mojokerto tau nomor 2 ning Polres mengoperator ngoten nate ngoten. Wis iku wis mosok aku kate murui bebek ngelangi gak mungkin lah ngono. Mangane kula kadang takok, ngaji undi masjid, jero masjid apa njaba? Nek jero mesti kula komentar. Nek jero ya mohon maaf, harus tahu bagaimana cara meletakkan sound system. Kayak bisa dirungokno, ngoten. Nek nang lapangan sih los, enggak ada masalah dan itu juga ada sistemnya bagaimana di lapangan outdoor atau indoor itu sistemnya beda-beda. Loh, jenengan kok paham? Kok iya mantan aku ngene iki. Ngawur. Bon. Jadi Bapak, masalah sing kedua tadi tergantung konco-konco sing wonten mriki. Ngoten nggih? Cuman kula ngkei saran siapapun jamaah yang biasanya di Karangploso minta ditempati nggih luwih apik ya. Nggih ono ngoten lho. Yang penting materi itu. Nggih. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa akbar. Pertama kali saya bersyukur kepada Allah, yang kedua kepada Kiai Muhtason, yang kedua kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian telah memberi kesempatan kepada saya, yaitu kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya bukan bertanya Pak, himbauan aja kepada Bapak Mudon, yaitu tolong perkenalkan dulu bahwa saya ini adalah orang yang masih pertama, kedua, cuma ketika ini bisa bertemu dengan Anda karena faktor belum tahunya dulu. Nah, karena itu saya diberi kesempatan ini, saya gunakan sebaik-baiknya melihat ceramah Bapak yang bagus ini. Kok dalam akhir-akhirnya saya itu istilahnya kok gak ada doa nih. Nah ini Pak, jadi himbauan saya ini untuk tolong Bapak ini Kiai Muhtason ini dalam acara yang terakhir memberikan doa, karena doa ini adalah saya yang pertemukan juga kepada hadirin sekalian, mungkin bermanfaat atau mungkin diridhoi Allah sehingga kita atau saya juga bisa membaca atau menghafalkan doa-doa Anda. Yang kedua, bahwasanya kalau Bapak membacakan doa-doa ini setelah acara tanya jawab kayak kurang tepat gitu, karena istilahnya konsentrasi kami ini ya, kita semua ini kok kurang pas gitu ya Pak. Kalau sebelum acara langsung selesai pertanyaan itu bagus Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak terasa awal akhir itu pasti saya kasih doa. Awal dan akhir pasti saya kasih doa. Fatihah itu doa bukan?
Fatihah itu doa, Pak. Inti daripada Fatihah adalah ya Allah, janganlah aku kau letakkan jalannya nafsu. Letakkan aku di jalanmu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Bukan jalannya orang-orang yang kau bendu. Sehingga saya katakan Fatihah itu termasuk doa, tidak? Termasuk doa. Tapi bila mana sing sampean maksud doa iku Allahumma, ngoten nggih? Mohon maaf. Bukan berarti saya tidak mau berdoa tentang fit dunya. Man arada dunya fa'alihi bi ilmin. Ndak. Bukan berarti saya tidak ingin berdoa untuk panjang umur, untuk rezeki berlimpah, bukan berarti tidak. Cuman saya lebih memfokuskan berdoa terhadap ruh kita dan anak putu kita tetap dibimbing Allah di jalan menuju Allah. Mungkin jenengan nggih matur suwun Pak, jenengan ingatkan saya kok enggak pernah berdoa. Nah, ngaten nggih. Mungkin pahaman kita sebagai wong umum, mungkin yang dimaksud doa itu angkat tangan Allahumma. Tapi saya kasih tahu Fatihah itu ya termasuk doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pada Allah, selalu dibimbing di dalam hanya menyembah pada Allah. Termasuk di situ. Mungkin kita karena awam, dulu kita seperti itu Pak. Yang dimaksud doa itu selain Fatihah, Allahumma rabbana taqabbal minna, Allahumma ja'alna, Allahumma barik lana, dan lain sebagainya. Mungkin ikut yang kita maksud doa-doa. Tapi mungkin kita tidak terasa kita membaca Fatihah itu termasuk doa. Jadi ini saran Bapak sangat bagus sekali ditutup dengan doa. Tapi satu hal yang perlu diketahui, doa itu minta, ya. Apabila kita minta terhadap Allah yang kita tidak menghadap terhadap Allah, doa itu muspro. Contoh ya. Saya berdoa supaya apa dunya sing tak gawa iku ben barokah. Allahumma barik lana fi jami'i ahwalina wa auladina wa arzakina. Tapi bila mana hatiku kok yo madhep makhluk kang rupa rizki ndang teko barokah, menurut saya mending aku meneng. Paham? Mending aku meneng. Tapi menengku gak meneng. Tambah bingung maneh kula Gus. Silakan berdoa itu minta pada siapa? Allah. Hatimu harus menuju Allah, jangan menuju selain Allah. Coba laksanan ini Pak. Kita punya orang tua, Pak, nyuwun duwike gawe tuku pulsa. Ketika kita minta, kita tidak menghadap terhadap orang tua, punya etika enggak gitu? Jenengan sebagai orang tua, anak sampean iku manjaluk duit tapi walah wayan njaluk duit mungkur Pak. Sirai jenengan yo napa raosi manah. Nah, seperti itulah Allah terhadap kita. Bukan berarti ketika orang tua memberikan itu dibentuk menjadi barokah atau menjadi rahmat, bukan. Hidayah bukan istidrak. Bukan berarti Allah nginabulke
mengijabahi permintaan kita itu karena Allah sayang, bukan. Istidraj, Pak. Apa? Penglulu. Akhirnya kalau jadi barokah gak iso. Demi Allah gak iso. Jadi istidrat, penglulu. Apa? Dengan begitu akan menutupi hati kita. Istidrat, gak jadi hidayah. Jenengan kali kula sebagai wong tua ngekei anak oleh njaluk iku mang mungkur, bentak-bentak pisan. Suwe ini gak dikekei, Pak. Bentak-bentak. Mohon maaf. Oke, kita kasih. Aku tanya terhadap jenengan, ridho ikhlas enggak jenengan maringi? Aku takok. Jelas ning ati sampean ana raos gak enak. Maring noni jaluke siji mungkur, pindune bentak. Allah pun juga begitu. Allah juga begitu. Kita harus punya etika. Apa etika kita? Tunungno ruhmu terhadap urip dengan bentuk sambungno rasa ruhmu terhadap hidup yang menguasai apa yang Anda minta. Sing Anda minta niku di depan kita. Di depan kita. Etika, sekali lagi etika. Tapi ya tidak semuanya toh Pak. Kadang saya di mana saya undangan ngaji, saya kasih doa seperti sing sampai harapno wau. Tapi paling tidak aku tetap berdoa awal, akhir saya kasih doa Fatihah itu. Cuman kita yang tidak paham tentang masalah doa, kalau Fatihah ikut doa, menuduh saya tidak berdoa. Tapi nggak apa-apa, aku matur suwun. Biar cara bahasanya jika bingung no umat. Siap Pak, siap. Tapi satu hal, belum silakan berdoa, tapi etika. Dalam arti hudurkan hatimu terhadap hidup. Jangan hudurkan hatimu dengan sesuatu yang tidak hidup. Apa? Ya apa yang tidak, ya apa yang jenengan minta itu tadi. Jangan hati hadapkan terhadap apa yang kita minta. Sebab apa yang kita minta itu sama statusnya dengan kita sama makhluknya. Mengapa kita menghadap makhluk? Padahal sudah dikatakan, iya karena butuh hanya padamu. Hanya padamu aku meminta, hanya padamu aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya padamu aku meminta pertolongan. Kan gak pantas sih Pak kita menghadap meminta terhadap makhluk toh Pak ya. Hati ini. Nggih, ada lagi? Sampun nggih. Nggih. Estu sekarang ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan mulai awal sampai akhir. Pilih ada mbok menawi barangkali ada kalimat yang kurang berkenan di hati panjenengan atau masih ganjel. Saya sebagai manusia mohon maaf bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan terakhir apa yang telah digelar ini tadi, semoga, loh itu masuk doa toh, semoga Allah tidak hanya menjadikan ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat terhadap diri kita, akan tetapi juga menjadi cermin dan diteruskan oleh anak putu kita ila yaumil qiyamah. Dan juga Allah membimbing kita di dalam jalannya sampai terhadap anak kita, putu-putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.